Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan menggelar demo menolak penggusuran lahan dengan memblokade jalan Trans Sulawesi. Akibatnya jalan antar kabupaten lumpuh total. Kericuhan terjadi saat pendemo dari Aliansi Masyarakat Masen Rempulu melaksanakan aksi bakar ban di tengah jalan Trans Sulawesi. Para pendemo merupakan warga Kabupaten Nrekang yang menolak penggusuran lahan pertanian menjadi lahan PTPN. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib rakyat yang menjadi korban penggusuran lahan pertanian. Bahkan rumah mereka juga terdampak penggusuran. Aksi blokade jalan ini mengakibatkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi. PTPN untuk memberhentikan segala bentuk aktivitas di lokasi ex HGU PTPN. Yang kedua, meski sempat terjadi ketegangan, polisi akhirnya dapat meredam aksi warga sehingga jalan Trans Sulawesi yang merupakan penghubung antar Kabupaten Sidrap, Nrekang, dan Toraja dapat dilalui. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Usai berstatus tersangka, pegiat media sosial Adam Denny ditahan dan diperiksa intensif. Adam Denny dinilai melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah dokumen orang lain tanpa izin. Pegiat media sosial Adam Denny ditangkap polisi Selasa malam dan ditetapkan sebagai tersangka. Adam Denny diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mengunggah dokumen yang bukan miliknya tanpa izin. Namun polisi belum merinci dokumen apa yang diunggah Adam Denny. Saudara Ade sudah diamankan oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Hal ini terkait dengan tindak pidana melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Sebelum ditangkap, pegiat media sosial yang pernah berseteru dengan musisi jering ini pernah mengunggah sejumlah nama afiliator binary option. Adam Denny menyebut mereka melakukan penipuan dan harus segera ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pegiat media sosial Adam Denny mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Bareskrim Polri. Adam Denny berjanji akan bersikap kooperatif. Mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap klien kami. Pertimbangannya apa? Pertimbangan dari keluarga karena situasi pandemi saat ini kan sedang meningkat. Itu yang kami akan mohon kepada Bapak penyidik supaya dapat dikabulkan permohonan kami. Kalau untuk penjaminnya apa, Pak? Penjaminnya adalah Ibu. Pemirsa, 3 orang yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia yang ditangkap Oktober lalu segera diadili. Mereka diduga berbuat makar dan menyebarkan informasi berbau sara dan menodai bendera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 3 orang yang mengaku Jenderal NII warga Kecamatan Pasirwangi, Garut. Mereka akan segera diadili lantaran mendeklarasikan negara Islam Indonesia di media sosial. Selain diduga berbuat makar, ketika Jenderal NII ini memamerkan bendera merah putih yang dibubuhi gambar bintang dan bulan sabit. Saya 3 Jenderal DITII Negara Islam Indonesia menyerukan dengan atas nama Khalifah Dunia, siapapun anti Tuhan, negara manapun anti Tuhan, membuat kerusakan kita bumi. Ya, selengkapnya terkait proses hukum 3 Jenderal NII sudah bergabung bersama kami Kapolres Garut, AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Selamat sore, Pak Wirdanto. Selamat sore, Mbak Sapa. Selamat sore, pemirsa ini. Ya, Pak Wirdanto, bagaimana kronologi penangkapan ketiga Jenderal NII ini? Baik, jadi kami dari Polres Garut telah melaksanakan kegiatan patroli cyber yang dilakukan di bulan September tahun lalu. Kami mendapat
didapati ada 3 orang yang memegang bendera negara Islam Indonesia. Setelah itu kami melakukan langkah-langkah di bulan Oktober. Kami lakukan penangkapan terhadap 3 orang ini dan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Pada saat pemeriksaan, akhirnya kami menemukan bukti-bukti bahwa 3 orang ini mengaku sebagai jenderal NII dan kemudian melakukan propaganda di sebuah media sosial yang dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah menerbitkan sebanyak 57 video dengan 317 subscriber. Ya, seperti apa isi propaganda di media sosial yang dilakukan oleh ketiga orang ini, Pak? Ya, jadi dari ke-57 video itu sudah kami amankan. Itu ada beberapa konten. Yang pertama adalah terkait masalah peringatan dari Hari Proklamasi Negara Islam Indonesia, yaitu yang jatuh pada tanggal 7 Agustus 1949. Kemudian pernyataan terkait masalah status negara dan juga termasuk kaitan dengan ajakan kepada pihak luar, termasuk PBB dalam hal ini untuk bisa masuk ke dalam negara Islam Indonesia. Ya. Sudah berapa korban propaganda mereka yang mungkin sudah ikut terseret dan bergabung bersama ketiga orang ini, Pak? Ya, saat ini kami bersama dengan Satgas Penanggulangan Integrasi dan Radikalisme Kabupaten Garut sudah melakukan langkah-langkah pendalaman terkait pengembangan dari jaringan dari 3 jenderal ini. Nah, saat ini kami masih melihat dari akun media sosial tersebut sudah terdapat 317 subscriber. Dan tentunya nanti kami akan dalami satu persatu. Apakah ketiga orang ini memiliki suatu tempat untuk berkumpul, kemudian juga menebarkan propagandanya selain di media sosial ini? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari para tersangka bahwa mereka memiliki satu lokasi, yaitu di daerah Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, untuk lokasi untuk membuat propaganda ini. Dan mereka mengakui juga bahwa mereka memiliki kantor pemerintahan tersendiri di sebuah lokasi di Kabupaten Garut. Jadi sudah kerap ada pertemuan di sana ya, Pak? Ya, sudah ada pertemuan yang sudah terjadi dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Ya. Dulu sebelumnya juga pernah dari Polres Garut juga sudah pernah melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap penerus atau prosesor sebelumnya, yaitu adalah saudara Sensen Komara. Nah, ketiga jenderal ini adalah para penerus. Baik, terima kasih AKBP Wirdanto, Kapolres Garut telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lain pemirsa, gara-gara suami diduga selingkuh dan berniat menikah lagi, seorang istri di Ponorogo, Jawa Timur menghancurkan rumahnya sendiri. Rumah senilai 300 juta rupiah tersebut kini hanya tersisa tembok. Sejumlah tukang bangunan sibuk melepaskan material yang menempel pada sebuah rumah. Tak lama, sebuah alat berat menghancurkan tembok rumah tersebut hingga rata dengan tanah. Aksi penghancuran rumah ini dilakukan oleh Sudarmi, pemiliknya sendiri. Sebelumnya Sudarmi menikah dengan suaminya hingga dikaruniai 2 anak. Keduanya bekerja di Jakarta, menjadi pengusaha telur asin dan sukses. Namun di tengah bahtera rumah tangga, sang suami diduga selingkuh, bahkan berencana menikah lagi. Sudarmi yang tak terima di madu dan merasa telah bersusah payah membangun rumahnya, memilih untuk dihancurkan. Nggak punya, sudah selesai. Yang bangun ibu atau gimana? Yang bangun ya sebagian besar dari keluarga saya. Sebagian besar suami saya di sini juga ada, maksudnya andilnya juga ada gitu. Cuman kan lebih besar dari keluarga saya gitu. Rumah senilai 300 juta rupiah tersebut kini hanya tersisa tembok dan puing. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Perjalanan pembangunan ibu kota baru penuh liku. Nasib Undang-Undang IKN kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.